Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, khususnya bagi non-Muslim. Langsung saja, maksud dan tujuan saya buat video ini adalah satu, mudah-mudahan menjadi sarana tambahan untuk kalian dalam perihal pembelajaran ya, yang tujuannya ya agar lebih ngerti. Agar lebih ngerti materi yang saya sampaikan di kelas. Jadi ya mungkin bisa diulangi dengan menonton video ini di rumah kayak gitu. Kedua, karena memang ini nanti saya juga uploadnya di YouTube di channel saya, ya mudah-mudahan bisa kayak orang gitu ya, menghasilkan juga ya sambil menyelam nyari kodok lah ya. Cuman sore ini video ini adalah saya khususkan untuk SMA Negeri 27 Kabupaten Tangerang kelas 11 ngapal kimia. Nah, kita udah belajar kurang lebih 1 minggu ya, setelah pasca liburan berarti. Terus saya sih pada dasarnya agak kurang ini sih, lebih enak kayak kemarin COVID live streaming gitu ya. Cuman kalau live streaming juga kadang-kadang sinyalnya jelek gitu, dan kuota juga cepat habis. Jadi ini masih saya buat offline dulu, mungkin nanti di sekolah pakai internet sekolah saya upload kayak gitu. Oke, langsung saja kelas 11 yang mungkin kemarin ada beberapa kelas yang saya sudah masuk, saya ulangi lewat video ini. Materi kita itu berjudul asam dan basa. Bicara asam dan basa itu pada dasarnya adalah ngomongin sampel atau materi atau senyawa yang dalam bentuk cairan lah ya, dalam bentuk larutan. Itu yang pertama. Larutan itu apa? Itu pelajaran kelas 10. Larutan itu adalah minimal terdiri dari 2 komponen, ada zat pelarut dan zat terlarutnya. Itulah segitu aja, itu flashbacknya di kelas 10. Jadi dalam bentuk larutan, dan lebih spesifik ngomongin asam dan basa pada dasarnya adalah ngomongin pH. Ini ngomongin pH. Apa itu pH? pH di sini adalah potensial of hidrogen. Jadi angka atau berapa banyak hidrogen dalam larutan tersebut kayak gitu. Ataupun kalau ngomongin basa sebenarnya adalah ngomongin POH. Jadi potensial dari ion pahamin kayak gitu. Di sini pH ini atau POH ini adalah nanti ujungnya adalah berupa angka. Makanya nanti juga ada perhitungan di bab ini. Ada perhitungan di bab ini, dan cara ngitungnya adalah ini juga disebutkan ya, keasaman yang memiliki enggak di sini enggak, saya lupa kopas. Keasaman yang menggunakan tingkat keasam enggak. Nah, perhitungan pH atau POH ini nanti biasanya dalam logaritma negatif 10 kayak gitu. Nah, nanti saya juga di video ini mungkin di video nextnya kayak gitu, itu menggunakan kalkulator aja ya. Kan kita di sekolah juga saya lihat kalian banyak yang sudah pakai HP yang cukup mumpuni lah ya, untuk sekedar download aplikasi di Play Store, download kalkulator digitalnya, Science kalkulatornya kayak gitu. Nanti saya ajarin cara pakainya, cara ngitung logaritmanya. Nah, tadi ngomongin angka. Jadi seseorang, oh iya saya lupa dulu, saya balik lagi. Berarti tujuan pembelajarannya mungkin maksudnya setelah selesai bab ini, satu, kalian bisa mengenali sifat dari asam dan basa ini kayak gimana, sifat-sifat asam dan basa itu kayak gimana. Kedua, dapat menentukan atau ya menentukan sampel ini misalnya jenisnya asam atau basa dengan apa, dengan bisa dengan alat ya, atau indikator lah, alat bantunya yang berupa digital ataupun yang apa namanya, yang jadul lah, bisa jadi pakai kertas lakmus kayak gitu, indikator universal lah, atau dengan
yang ada sudah pada diri manusia itu indera perasa kayak gitu, karena senyawa asam dan basa itu bisa dikenali dari rasanya. Nanti saya jelasin lebih lanjut. Terus yang ketiga ya tadi sudah disinggung, dapat menghitung harga pH ataupun pOH. Dan itu juga berkaitan nanti dengan materi kelas 10, yaitu kalian sudah harus paham menghitung mol kayak gimana, nanti mol larinya ke molaritas, karena itu nanti berkaitan di situ. Selanjutnya adalah apa lagi ya, sesudah bab ini menghitung pOH, pH, pOH. Sama yang terakhir menyebutkan sumber-sumber bahan makanan ataupun minuman, ataupun di luar dari makanan minuman yang dia itu asam atau basa kayak gitu dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 poin aja. Cuman tadi nomor 2 menentukan atau mengidentifikasi senyawa dengan indikator itu bisa dengan alat yang tadi ataupun dengan indikator alami. Cuma itu saya nggak janji juga karena itu mesti praktikum. Indikator alami itu kayak ekstrak dari bunga sepatu atau apa. Jadi ini nanti ya bunga sepatu kan tahu ya, bunga sepatu kita ambil, kita ekstrak itu berarti diambil sarinya. Nanti ada sampel yang kita sudah sampel mungkin itu asam atau basa, kita teteskan, dan biasanya itu reaksinya sama ketika bunga sepatu diteteskan pada sampel misalnya asam, itu perubahan warna yang kita amati kayak gitu. Cuman saya agak janji lah ya. Oke, langsung saja. Tadi baik lagi pada udah sampai skala ya. Jadi skala pH ini mulai dari angka 7 sampai dengan angka 14, dan pembagian asam dan basa ini juga dibedakan. Kalau lihat dari skala ya, ngelihat dari skala, angka ini adalah ketika dia berkisar dari 0 sampai 7 gitu, 0 sampai 7 adalah dikatakan sebagai asam. Cuman 7-nya mungkin 6, berapa gitu, nggak sampai 7, karena tepat di angka 7 itu adalah dikatakan sebagai senyawa netral. 7 sampai 14 itu adalah basa. 7-nya tadi adalah tepat di angka 7 tadi. Tepat di angka 7 adalah senyawa netral. Nah, ini perolahnya. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu sifat-sifat dari asam dan basa itu sendiri. Jadi gampang lah ya, tadi saya sudah singgung. Cara kita mengetahui sampel itu berupa asam dan basa adalah mungkin dengan indera perasa, yaitu lidah. Karena asam itu biasanya secara rasa itu memang ya asam rasanya. Kalau basa itu adalah rasanya agak kecut, pahit lah ya, kecut. Nah, itu berarti alat yang pertama kali yang alami itu pada diri manusia itu sudah ada, adalah indera perasa. Yang kedua tadi bisa pakai alat digital ataupun alat yang jadul, universal dengan kertas lakmus kayak gitu. Penggunaannya ya nantilah mungkin di kelas kan sudah. Jadi penggunaannya simpelnya adalah dengan kita punya sampel gitu, kertas lakmus kan ada beberapa kolom-kolom warna. Ketika kita tempelkan dengan sampel itu pada kolom-kolom tertentu, warnanya akan jauh lebih terang atau jauh lebih kontras. Nah, skala warna itu nanti dikaitkan dengan skala angka kayak gitu, diperkirakan kayak gitu cara pakai kertas lakmusnya. Ataupun tadi dengan pH meter dengan art yang lebih modern, jadi tinggal colok langsung keluar angka, selesai. Nah itu. Terus kalau dari rasa bersentuhan dengan kulit misalnya, adalah ciri dari basa adalah dia licin, karena
itu mungkin terjadi reaksi saponifikasi ya, mungkin terkait dengan reaksi penyambunan, karena bahan dasar sabun itu adalah KOH atau NaOH, itu terkait dengan OH- banget. Jadi ketika kan pada manusia itu ada lemaknya ya, ada sedikit lemak terus bereaksi dengan OH- itu akan terasa licin, berbeda. Kalau basah mungkin agak kesat, asam itu agak kesat lah ya. Terus yang kedua, sifat yang lain adalah asam itu kalau memang itu bidang atau bersinggungannya dengan logam itu biasanya dengan istilah korosif, tapi kalau bersinggungannya itu dengan makhluk hidup, kulit, itu istilahnya adalah kaustik. Ini sama-sama lah, mirip istilahnya, intinya memang merusak. Kalau korosif pada logam ya tahu mungkinnya karat lah, tapi kalau kaustik ya di sini mungkin lebih disebabkan dengan OH-nya sebenarnya. Memang kalau kaustik itu ya rusaknya kulit, iritasinya kulit kayak gitu. Yang terakhir adalah reaksi, sifatnya adalah ketika asam dan basa itu digabungkan, direaksikan dalam satu wadah, tentunya itu pada dasarnya adalah atau menghasilkan garam dan air, makanya juga disebut dengan reaksi penggaraman. Ataupun mungkin sifatnya mungkin terkait tadi lakmus, biasanya pertanyaannya dalam soal itu memerahkan lakmus itu asam, basah atas lakmusnya jadi biru, kayak gitu-gitu sih sifat-sifat ya. Itu sih saya itu udah pengetahuan yang jadul ya, udah nggak perlu ditanyakan, karena tadi zaman udah maju, jarang orang yang mengukur asam basa itu masih pakai kertas lakmus, sudah pakai alat digital semua ya, cepat. Tapi kalau sekedar pengetahuan ya udah saya sampaikan tadi ya, kayak gitu. Terus apa lagi ya? Oh iya, sebagai motivasi juga pengetahuan tentang asam dan basa ini saya pikir cukup bernilai ya, bernilai bagi kehidupan manusia. Karena saya ambil contoh, ketika seseorang berternak ikan lele misalnya, kan lele itu media hidupnya, medianya di air ya, larutan tadi kalau kita singgung tadi. Nah, itu ikan akan hidup dengan baik, akan berproduksi anaknya banyak, sehat kayak gitu kalau memang media hidupnya baik ya, terlepas dari faktor pakannya gitu ya. Nah, orang-orang yang berternak ikan lele seharusnya mah punya sumber informasi bagaimana pH si dalam kolam tersebut misalnya, agar si lele hidup dengan baik lah. Misalnya saya juga nggak tahu ya, tapi nggak tahu maksudnya angkanya ada di berapa ikan lele hidup dengan baik kayak gitu. Misalnya di angka 5. Jadi secara beberapa di waktu misalnya 1 minggu dicek berapa pH-nya, minggu atau 5 hari kemudian dicek lagi pH-nya. Jika angkanya terlampau jauh dari angka ideal si lele bisa hidup, itu ya tentunya ikannya juga pada nggak bagus gitu hidupnya, dan itu nanti kan bermanfaat di situ maksudnya. Ketika memang untuk menjaga derajat keasaman si kolam tadi ya, ada lagi tambahannya, yaitu dengan menambahkan senyawa yang bisa menetralkan, menurunkan kadar asam misalnya, kalau memang kadarnya tadi empang itu terlalu basah kayak gitu. Ataupun sebaliknya, ternyata setelah dicek kok airnya itu terlalu basah, ya udah ditambahkan senyawa yang bisa menurunkan kebasahannya kayak gitu. Banyak kok kayak gitu manfaatnya. Ataupun ya ini penjual ikan hias kayak gitu itu kan dirawat banget, itu dicek tiap hari pH-nya kayak gitu. Terus atau dalam bidang industri ya jelas sangat bermanfaat pengetahuan pH ini, asam dan basa ini, karena tadi saya ngomong, yang saya tahu kulit manusia itu berada pada derajat dikatakan 7 atau netral ya, dan mereka atau kita pakai sabun-sabun mandi itu adalah yang mempunyai
pH yang mirip dengan kulit kita. Karena tadi kalau tidak sama, entah itu terlalu asam atau terlalu basah, ya ini bisa istilahnya kaustik tadi, bisa iritasi lah, bisa apa ya, penyakit kulit biasanya karena sabun ya, atau ya iritasi, kulit menipis dan lain sebagainya lah, kayak gitu. Nah, itu orang-orang yang bikin sabun tentunya produk mereka disamakan dengan keadaan pH kulit manusia. Kalau nggak percaya silahkan lihat-lihat iklan deh, pasti ngomonginnya sama kayak gini. Dan kenapa juga perlu dijaga, karena tadi ya selain karena contoh asam memang bisa membunuh bakteri gitu kan, tapi kalau toh terlalu asam juga jelek ke kulit manusia gitu, karena ya merusak juga, apalagi terlalu basah juga sama istilahnya, merusak juga. Jadi perlu dipertahankan kalau istilah pH-nya. Jadi nanti mungkin dalam produksi kayak gitu mah ditambahinnya ya zat yang lain yang memang sudah teruji bahan itu membunuh bakteri kayak gitu, ataupun menambah vitamin dan lain sebagainya lah. Oke lah, saya skip dulu. Saya lanjutkan. Kita pakai virtual lab, jadi nunjukin asam basa itu dengan indikator. Pertama berarti di sini adalah, kalau kalian lihat ini ada alat yang bisa mengukur pH, namanya pH meter, ataupun nanti dengan menggunakan indikator. Di sini ada, nah ini namanya tadi phenolphthalein ya. Terus yang kedua ini thymol blue, ketiga methyl orange, yang ketiga violet, yang keempat bromophenol blue. Jadi maksudnya kan tadi di awal ngomongin asam basa udah saya singgung, mereka itu biasanya dalam bentuk sampel berbentuk larutan atau cairan. Ya inilah maksudnya seperti ini, cairan, tahulah cairan ya. Nah di sini tadi juga saya singgung bagaimana manusia mengetahui sampel itu asam dan basa. Salah satunya dengan kalau yang di virtual lab ini yang terpampang ini dua ya, satu pakai indikator ini, yang kedua adalah dengan menggunakan pH meter. Tapi ada lagi dua hal yang lagi sambil saya ingetin, bisa pakai indera perasa kayak gitu kan. Kalau asam ya memang rasanya asam, kalau basa memang lebih kecut pahit kayak gitu. Terus kalau di sama kulit, kalau basa itu biasanya agak licin, kalau asam itu agak kesat kayak gitu saja. Nah cuman jangan coba-coba juga menggunakan atau ngecek identifikasi senyawa asam basa, terutama pada bahan-bahan yang kalian juga belum kenal itu apa, bahan-bahan kimia tentunya ya. Dengan cara pakai indera perasa itu berbahaya, atau bisa jadi nanti kayak siapa itu dulu ya, kasus kopi sianida kayak gitu, tahu-tahu berbusa mati. Nah di sini ada 3 sampel yang mungkin nanti kita cek ya, memperlihatkan bagaimana orang kerja mungkin di lab itu ngecek pH itu kayak gimana kayak gitu. Ini yang pertama adalah ini sampelnya benzoid, asam benzoid. Dia dalam bentuk larutan solvent, dalam bentuk cairan dilarutkan dengan air gitu maksudnya. Belum ditambahkan indikator, suhunya pada 20 derajat Celcius, pH meternya atau skala angka pH-nya adalah 2,6. Ini adalah, kita cek aja, ini adalah nitrit asam nitrit ya, pH-nya 1, sama pelarutnya air, jumlahnya ini volumenya 70 ml. Terus yang ketiga ini apa, A2O, air biasa ya, air Aquades tapi ini ya, maksudnya air yang sudah dimurnikan,
bukan air pam, air sumur gitu ya. Oke, kita cek cara kerjanya dulu ya. Kita langsung tempelkan saja. Oke, selain tadi sudah disebutkan, mungkin kalau di lab itu ya kerjanya kayak gini, tinggal ditempelkan saja ke alat pH meternya kayak gitu. Ini skalanya 1, ini 7. Nah, ini tadi kan di awal angka, deret angka di bawah 7 semua, ini yang 2. Jadi nanti mungkin kalau ada pertanyaan mana senyawa yang lebih asam, ya tadi bisa dilihat dari angka pH-nya, yang 1 2,6, yang 1 1. Ya tentunya dengan mudah berarti yang senyawa yang lebih asam adalah senyawa yang memiliki pH lebih kecil, yaitu 1 kayak gitu. Kalau ini ya netral. Ya saya lupa jelasin ini apa ya, burette, ini alat untuk apa ya, titrasi mungkin nanti ke depannya buat melihat perubahan pH dengan pertambahan senyawa. Ini biasanya isinya larutan buffering, larutan buffer untuk menetralkan larutan penyangga lah nanti, tapi nanti saya nggak pakai itu dulu. Oke, kita cek masing-masing udah tadi. Nah, terus bagaimana dengan saya juga pengen memperlihatkan ini kan volumenya sekian, bagaimana kalau volumenya misalnya tidak 70 mili, itu pH-nya pengaruh apa enggak. Nah, jadi volume dalam hal ini tidak mempengaruhi pH, itu yang saya pengen perjelas di sini. Itu 1. Kita buang dulu ya. Diingat baik-baik, volume suatu sampel itu tidak berpengaruh pada pH-nya. Tapi kalau konsentrasi, maksudnya bisa lebih encer atau bisa lebih pekat, itu berpengaruh. Tapi kalau volume seperti ilustrasi tadi itu tidak berpengaruh. Ini juga sama ya, nggak perlu saya jelasin, nggak perlu saya contohin. Nah, yang kedua saya pengen kasih lihat bagaimana penggunaan indikator. Jadi penggunaan indikator itu yang diamati adalah perubahan warna pada sampelnya. Ketika dideteksi indikator tertentu, warnanya berubah jadi apa kayak gitu. Dan itu pun tadi di awal saya singgung bisa dengan indikator alami, biasanya dari ekstraksi bunga-bungaan. Itu sama cara kerjanya, dideteksi, dilihat reaksi perubahan warnanya apa. Oke, yang pertama ya, kita pakai yang asam benzoat dulu. Nah, 1 mili aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, ini pakai phenolphthalein. Oke, tidak terjadi perubahan warna ya. Nah, tidak terjadi perubahan warna. Oke, kalau sudah, buang dulu. Lanjutkan dengan indikator yang lain, diingat-ingat ya. Mungkin nanti di ulangannya ya pertanyaannya senyawa asam saya uji atau saya tetesi dengan phenolphthalein thymol blue, apa reaksi perubahan warnanya. Nah, ini warnanya berubah menjadi kuning tua ya, kuning kunyit tua banget ini. Nah, kayak gitu maksudnya. Kita buang dulu. Oh salah ya, tadi yang pertama bukan air ya, ini dulu ya, benzoat dulu. Oke, kita ulangi. Nah, ternyata asam itu ketika pakai thymol blue itu perubahan warnanya menjadi merah kayak gitu ya. Terus kita pakai indikator yang lain, sama masih asam benzoat. Nggak perlu banyak-banyak. Sorry, bukan asam benzoat ini ya, asam nitrit, asam nitrat. Sama masih merah juga, ini metil orange masih merah.
kita buang lagi. Oke, kita lanjutkan, masih ada 2 indikator. Oke, cukup. Pakai metil violet, kuning lagi ya, kuning kunyit. Ini kursor saya kurang ini. Oke, yang terakhir apa ini? Ini apa ini? Bloom panel blue, warnanya kunyit ya. Oke, kita buang lagi. Nah, selanjutnya itu kan pada tadi sih yang pH-nya angkanya mana sih ini ya, pakai HNO3. Sekarang kita pakai si asam benzoat. Oke, cukup. Pakai apa ini? Panel blue. Sama ya, karena mungkin pada dasarnya ini dua-duanya senyawa asam. Nah, ini kurang apa ya, jadi ngeceknya lebih akurat dengan pH meter, karena langsung berupa angka, jadi ketahuan mana yang lebih asam. Tapi kalau ini kan dalam skala warna, kita hanya bisa ngomong oh itu asam kayak gitu. Tapi kalau ditanya mana yang lebih asam, nggak bisa. Akan lebih valid dengan pH meter, itu maksudnya. Mana asam? Ini kita lagi. Oke, cukup. Panel blue udah. Kita violet, ini sama persis sama yang si nitrit tadi, asik. Lalu pakai thymol blue, kunyit lagi. Coba saya pengen apa, kalian juga harus tahu ketika saya tambahin indikator angkanya berubah nggak gitu ya. Nah, maksudnya indikator itu mempengaruhi pH juga enggak. 2,6 ya. Kita pakai ini udah, pakai phenolphthalein, tidak ada perubahan warna, masih sama angkanya ya. Oke, yang terakhir, indikator yang terakhir. Oke, cukup lah, masuk banyak. Oke, ini apa ini? Orange. Kita cek angkanya sama, artinya penambahan indikator juga tidak merubah kadar pH itu sendiri. Dia hanya merubah reaksi fisikanya saja, reaksi warnanya saja ya. Itu yang harus diingat juga. Kita buang lagi. Nah, kalau pada air gitu, maksudnya pada senyawa netral gitu, pada senyawa yang dikatakan netral, bagaimana pengguna indikator warna dengan indikator yang ada, kita cek satu-satu. Kunyit, metil orange. Kalau metil orange kan tadi kalau pada asam merah ya, ini kunyit kayak gitu tuh maksudnya perbedaannya. Nah, kita isi lagi air, mana air? Oh, ini air. Oke, cukup, kebanyakan ya. Kita cek pakai thymol blue, kunyit lagi, thymol blue.
tes lagi. Tidak ada perubahan ya, penaltalin, buang. Lagi sampel, udah. Kita cek pakai violet. Oh hampir sama ya, asam ya, perasaan kalau nggak salah tadi warnanya juga sama ya, ungu ya, senyawa netral. Lagi air, sama, pakai broom panel blue juga sama, warna ungu, warna janda. Nah itu sudah ya, beres. Dan yang saya pengen kasih lihat juga bagaimana pengaruh suhu terhadap pH, berpengaruh nggak sih gitu ya kan, bagaimana pengaruh suhu terhadap pH. Ini sampelnya semuanya lebih ke asam ya. Oh juga saya pengen memperlihatkan bagaimana tadi simpelnya ketika senyawa asam kita tambah senyawa netral gitu, bagaimana ya, secara sederhana, logika sederhana, asam ditambah dengan senyawa netral itu kadar keasamannya akan berubah kayak gitu. Ini contoh kan kita cek asam ya, kita tambahkan air, dia berubah, akan naik, dia akan lebih ke basa, tentunya dengan volume air yang jauh lebih banyak kayak gitu. Nah ini yang dimaksud tadi, ketika volumenya ini molaritasnya atau konsentrasinya berubah, artinya kan si pelarutnya jauh lebih banyak, dan pelarut di sini karena memang dia basah lebih ke netral, artinya di sini akan berubah juga. Di situ kira-kira maksudnya akan mengurangi kadar keasamannya. Baik lagi, berarti kita sekarang cek pengaruh suhu ya, pengaruh suhu pada pH. Ini kalau kebanyakan lama gitu, makanya saya sedikit-sedikit sampel. Oke, kita cek yang mana ya, inilah. Oke, kita cek ya, 2,6. Kita pada turunkan dulu ini es ya, spek. Kita cek dulu, masih 2,6, suhunya 20 derajat. Oke, 20 derajat. Kita tunggu beberapa waktu biar suhunya turun dulu. Kita cek suhunya, turun ya, tuh naik lagi dia. Kita cek, ternyata suhu dingin atau penurunan suhu tidak mempengaruhi pH. Nah, bagaimana kalau suhunya kita naikkan? Suhunya kalau saya naikkan kayak gimana? Nah, ini alatnya buat naikin suhu. Oke, kita isi dulu. Derajat ya, bisa pakai termometer, bisa naikin ke sini. Nah, naik suhunya ya. Oh udah, ini pokoknya naik suhunya ya. Kita cek, agak sedikit berpengaruh ternyata suhu panas itu ya. Lihat, ini ada turun sekitar 0,2 ya. Itu tadi mendidih banget, berarti sampai ada asap mah. Kita cek.
Oke, jadi dicatat ternyata kenaikan suhu itu berpengaruh terhadap pH. Kalau penurunan suhu enggak. Ini udah masih 40 derajat, suhu normalnya tadi awalnya ada 20 derajat. Ya, itu maksudnya. Dan ini kan tadi masih semuanya senyawa asam ya, saya pengen sekarang senyawa basa. Nah, ini semuanya senyawa basa semua ini. Kita cek aja 13 angka pH nya, terus yang satu 11. Mana yang lebih basah? Ya tentunya kalau ini adalah yang besar angkanya. Jadi tadi ingat baik-baik, kalau asam angkanya yang lebih kecil itu lebih asam. Tapi kalau ditanya basah, mana yang lebih basah adalah angkanya yang lebih besar. Itu dicek, ingat. Mungkin bisa dicek juga pakai indikator. Apa ini? Ini 3. Kita cek pakai phenolphthalein. Oke, dia pinci. Coba. Ini sama aja pakai phenolphthalein, pakai indikator yang lain. Nah, itu maksudnya berbeda masing-masing warna. Kalau pada asam apa warnanya, basa itu apa, kayak apa perubahan warnanya kayak gitu. Oke, kita lanjutkan mungkin dengan skala pH yang lain, indikator yang lain. Hg ini air raksa. Satu, dua, tiga, empat, lima. 1, 2, 3, 4. Nah, oke. Nggak perlu sama ya, kan tadi udah dijelasin ya, volume di sini tidak berpengaruh terkecuali konsentrasi partikel bisa lebih encer. Ada kental, soliditas itu mungkin berpengaruh pada pH. Set, kita tata. Saya kelupaan tadi yang asam. Ini Thymol Blue. Oke, ini phenolphthalein. Oke, ini orange. Ini apa ini? Violet. Ini blue. Nah, lihat kan, masih berubah warna semua. Oke, kalau mau dilanjut tapi kemungkinan indikator perubahan warnanya sama dengan senyawa yang lain. Contoh ya,
Ini NaOH kan. Oke, saya pakai Timol Blue, hampir sama ya. Jadi maksudnya sama. Kalau basah senyawa asam dengan indikator yang sama, meskipun pada level kategori sama-sama basah, meskipun angka pH-nya berbeda, apalagi tidak terlampau jauh gitu, maksudnya angkanya itu warnanya tidak terlalu berbeda juga, terkecuali mungkin bahasanya terlampau jauh. Kita bisa cek. Saya ambil satu dulu, saya beresin dulu ya ini ya. Saya beresin dulu aja, nggak apa-apa, saya beresin. Sorry. Saya butuh gelas kosong. Nah. Yang satu bahasanya misalnya, oke, cukup ya. Kita cek bahasanya 11, saya rubah. Ini namanya titrasi, tapi nantilah saya jelasin. Saya cuma pengen memperlihatkan meskipun sama-sama bahasa gitu kan, artinya bahasa itu kan lebih dari 7. Ini dari angka yang 11 mungkin kita pakai bahasa yang mungkin 7, gitu. Kira-kira warnanya sama apa enggak gitu. Ini mah lebih asam dong, kebanyakan saya buatnya tuh. Ini dulu, jadi kurang dari 7. Sorry lupaan. Ini cukup lah, sebanyak-banyak. Kita buat bahasa di angka 7, berapa gitu. Hop, wah dia langsung turun drastis. Kita tambahin nanti. Hop. Nah, oke, segini lah. Sekarang kita cek. Ini tadi panel blue kan, nah, warnanya sama nggak? Nah, ini maksudnya. Jadi kalau memang terlampau jauh angkanya, warnanya juga bisa berbeda. Tapi tadi kan antara yang satu 11 dengan yang satu lagi 13 itu warnanya mirip. Tapi memang kalau terlampau jauh juga akan berbeda. Nah, ini kesulitannya. Bukan kesulitan, ini maksudnya kayak gitu. Oke, apa lagi ya, saya pikir nanti saya lanjutkan lagi bikin video, berarti ini cuman ngecek sifat sama mungkin dengan indikator aja, apa itu pH, apa itu basah, kayak gitu. Mungkin di video selanjutnya kita jelasin tentang apa ya, teori-teori perihal asam basa. Mungkin ada 3 teori nanti yang saya coba jelasin. Pertama, teori berdasar menurut si asam basa itu Arrhenius, yang kedua Bronsted and Lowry, itu 2 orang sebenarnya. Yang ketiga Lewis. Nah, itu kayak gimana, saya tutup dulu ya. Ini kalau bisa mah dirapihin nih. Ini alat untuk mengukur radioaktif. Kalau bisa mah diberesin nih kalau kerja di lab nanti ya. Oh, dan terakhir di ending video saya jangan lupa sekali lagi di subscribe, terus subscribe amanat saya, request saya, harapan saya, karena memang top
Saya yakin semua orang juga udah ngerasain bumi kita ini sudah tidak ramah. Tadi aja panasnya banget gitu kan. Saya harap kita punya prinsip satu orang satu tanaman. Jadi kita hijaukan kembali bumi kita dengan cara menanam tanaman, minimal satu orang satu tanaman. Cuman tanamannya jangan tanaman toge, jangan tanaman cabai, tanaman yang berkambium ya, tanaman yang besar. Dan mungkin nanti kalau semua video mengenai bab ini habis, saya buat kayak kuis di Google Form. Nanti saya sematkan linknya di deskripsi video. Kalian bisa langsung tes hasil pembelajarannya. Ya mungkin kalau saya agak ada sedikit rezeki yang nilainya bagus, dan kalaupun pesertanya banyak itu yang ikut, ya mungkin ada hadiahnya lah ya, entah itu permen ataupun apapun itulah, insya Allah aja. Oke, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup sampai di sini dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.